Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Butapan Ritalopi, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Masih terkait soal si Kucluk, ada satu hal yang pada malam hari ini saya mau putarkan ke sahabat-sahabat. Ini adalah merupakan video lawas di mana si Umar itu berdebat dalam satu live dengan salah seorang Sayyid yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sayyid ini namanya Sayyid Haidar Ali, dia putra Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam perdebatan itu betul-betul dia dikuliti, dan saya kira kenapa saya sampaikan ini erat kaitannya soal menggambarkan kapasitasnya si Umar. Bagaimana dia dihabisi di dalam diskusi itu oleh Sayyid Haidar Ali. Padahal yang dia diskusikan itu sebenarnya adalah hal-hal yang ringan saja. Ya, ya. Halo. Oke Tuan. Oke Tuan. Sayyid Ali gimana? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Kifak Habib? Khair. Alhamdulillah baik. Les gambar ente nggak ada? Ana lagi menghisap, jadi nggak keluar gambar. Nah, Nanti kalau udah kelar keluarin lagi. ahlan sahlan. Habib Umar, Ana mau nanya. Ya, boleh. Antum nih di Lampung, tapi ente punya logat kok Betawi ya? Iya, mungkin itu. Apa banyak gaul sama orang Betawi kali. Oh, Anda pikir ente aslinya Jakarta, bukan? Ana asli Solo, Tuan. Oh, Solo. Asegaf apa? Bin Hussein, wala Ali bin Abu Bakar, Ali bin Abdullah. Asegaf Ali bin Abdullah, nah. Antum dari mana aslinya? Walidi dari Sengkang, dari Bugis. Bugis. Sengkang, apa ya? Ya Bugis lah, dekat Bone. Antum segafnya dari mana? Ana Syakran. segaf dari Albin Ibrahim. Antum ada masih garabahnya si Kribo? لا بالعكس حبيبي هذا كريبو أصله dari Solo. Antum agrak minum. Wallah. Iya. Aslo bin Solo. Iya, ada tahu. Zen dari Solo asalnya. Ya, cuman dia bukan Ali bin Abdullah dia. Dia Bin Sofi Hussein ya. ya. Bin Hussein. Nah. Iya. Said Ali, Ana banyak mendengar dari teman-teman. Ana sendiri belum pernah pahami konten antum, yang lihat konten antum secara full gitu. Tapi yang Anda lihat, antum meragukan daripada keaslian nasabnya Habibana Rizik. Antum apa punya bukti kalau Habibana Rizik bukan Habib? Lah, jangan dipotong dong. Kan ceritanya waktu itu sama Mahdi. Mahdi bin Yahya. Ya. Mahdi kan yang meragukan nasab orang-orang yang nggak suka sama Rizik Syihab. Ya, terus kan Anda balikin itu. Anda bukan meragukan, Anda mempertanyakan. Ya. Jadi antum tidak meragukan keaslian nasabnya Habib Rizik. Nggak ada kata-kata yang meragukan. Anda mempertanyakan apa benar. Mempertanyakan keasliannya, begitu. Nah, ya. Dan Anda pikir antum salah nanya kalau nanyanya ke Mahdi, harusnya antum nanyanya ke Robito dong. Oh, enggak. Kontennya Mahdi
waktu itu siapa ya? Syekh Ya, ya. bin Syahu Bakar. Itu kontennya Oh, bahwa Mahdi itu adalah saudaranya kan? betul, betul. Betul, betul, Iya. betul. Jadi Ana sebenarnya nanya itu bukan itu. Ana nanya sebagai saudaranya. Dan orang yang paling tepat itu kan karena saudaranya gitu. Ana nggak mungkin tanya sama antum. Betul, Karena betul, betul. iya. Betul, betul. Tapi sebenarnya yang paling tepat antum tanyanya ke Robito dong. Eh, iya sih. Cuma sebenarnya bukan nggak. Kalau Ana tanya ke Arabito itu kan nggak ada cerita di balik itu. Ana tanya ke Oh, Mahdi itu kan karena Mahdi yang duluan apa ya? Yang duluan mempertanyakan gitu, meragukan keaslian nasab orang yang berseberangan gitu. ya, Dari ya. situ Ana tanya gitu. Bukan kalau Ana tanya sama Rabi itu nggak ada apa? Nggak ada latar belakang. Betul, betul. Tapi kalau untuk melihat seseorang itu asli atau tidak, sebenarnya tinggal tanya saja ke Robito karena ada catatannya begitu. Kemudian Nah, Anda pengen tanya lagi sama Antum, Sayyid Ali. nah, Antum ada masalah apa dengan imam besar kami? masalah apa ya? Apa nih coba? Ya, Anda tanya sama Antum. Karena Anda lihat Antum atau tidak respect saja atau seperti apa? Begini Habib. Beda perjuangan. Kita dengerin Begini, dulu, kita dengerin dulu. bukan masalah itu. Begini. Alafu ini sebelumnya ini Bagir SR ini siapa ya? Bagi SR itu salah satu pecinta Habibana Rizik. Oh, nah, Jawara? Jawara juga sama. Ini memang kita ngumpul pecinta Habib Rizik semua. Oh Cuman ya, karena Antum pengen masuk, ahlan. karena Antum pengen masuk, nggak ada salahnya kita ajak Antum Nah, untuk masuk sini nah. gitu. Lah, Karena kita kan mau. diskusi kan. Kita Nanya. diskusi saja. Nah, ahlan sahlan. Enggak, Ana nanya cuma mau kenalan aja. Oke. Ada Nah. Habib Ja'far Shadiq Alatos, ada Jawara Nah. 313, ada Bagir SR, dan ada Antum. Begitu. Nah, ahlan sahlan. Begini, Habib Umar, sebelumnya Ana mau nanya dulu nih, antum nih, Ana berapa kali? Ana sebenarnya ini follower setia antum. Ajib, Masya Allah, syukran, jazakumullah. Oh iya, Ana sering ikutin antum punya apa? Antum punya Oh, daurah itu, antum punya majelis. Ya, Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Allah ya hafizak insya Allah. Amin. Wa antum kadzalik. Amin. Begini Habib, antum ini Ana percaya antum orang yang apa ya? Orang yang cukup akrab dengan tarega aslafuna saleh. Nah, Ana percaya juga antum juga latar belakangnya dari pesantren lah. Insya Allah. Kan? Insya Allah. Ya, antum punya kualifikasi untuk bicara mengenai apa? Mengenai agama atau mengenai tarega gitu. Dan kalau apa yang Ana mau omongin ini sesuatu yang akrab sama antum. Ana nggak ngarang-ngarang, wala bikin cerita baru nggak. Kita sama-sama tahu, wah kita berasal dari keluarga yang sama, kita segaf. Betul. Tayyib. Cuma begini, ada yang Ana amati. Pergerakan, katakan ex FPI ya, karena FPI yang kemarin gitu. Ketika dikatakan bahwa apa yang dilakukan FPI itu adalah gerakan yang dilandasi oleh tarega Alawiyah, Ana nggak menemukan itu gitu. Tarega kita itu bukan seperti yang Ana lihat. Wah, Ana juga pernah ke Hadramut lah untuk nyaksiin bagaimana kita punya tarega Ajdaduna. Ya. Yang jadi masalah kemudian ini kan karena politik, kemudian kan ada polarisasi ya, ada pembelahan masyarakat ini. Betul. Dan kemudian siapapun yang berseberangan dengan FPI seakan-akan mereka itu keluar dari
jalur as-salafun saleh. Hmm. Ya. Justru yang Ana lihat itu nggak begitu, justru yang Ana lihat sebaliknya gitu. Karena apa yang Ana pelajarin dari as-salafun saleh itu jauh dari apa yang dilakukan oleh FPI kemarin-kemarin gitu. As-salafun saleh itu pergerakannya itu kan di pendidikan, di majelis. Itu sebenarnya sih. Kalau secara pribadi Ana nggak ada masalah lah sama siapapun juga Ana nggak ada masalah. Bahkan kalau dari hubungan kekeluargaan Ana dari pihak ibunya Ana masih keluarga karena apa Habib Rizik itu ibunya itu dari jalur neneknya itu kan dari bin Agil bin Yahya. Sama seperti Jadat dari bin Agil bin Yahya, dari Habib Usman. Ana dari Umar dan Usman adik kakak. Jadi bukan Yang antum lihat, Afan, Sayyid. Yang antum lihat keluar dari Torigo Salaf, Torigo As-Salafuna, itu yang mana? Satu. Yang kedua, ini kan harus detail. Antum berbicara, kami pecinta Habibana Rizik, keluar dari Torigo Salafuna Saleh. Karena imam kami keluar dari Torigo Salafuna Saleh. Itu pertama. Yang mana yang keluar dari Torigo Salaf? Yang kedua, antum mengatakan apa tadi? Astagfirullah, sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana. Itu dulu deh, satu dulu deh. Sebentar ini terus terang Ana nih baru sekali ini apa namanya ini conference ini. Ini ada yang banyak yang nonton juga ini. Sekarang ada 37 yang nonton. Oh, oke. Enggak begini. 39. Oke, baik. Tariqah as-salafun saleh itu dimulai dari Sayyidina Faqih al-Mugaddam. Baik. Sayyidina Faqih Mugaddam itu ada ceritanya yang masyhur itu. Yang sampai sekarang itu kita dengar, misalnya beliau itu mematahkan pedang. Artinya dari mulai era Sayyidina Faqih Mugaddam, Tariqah Alawiyah itu adalah sebuah gerakan yang menjauhi dari dunia politik. Disimbolkan oleh mematahkan pedang itu. Afan, Anda potong sedikit. Naam. Kalau aslaf antum batasi sampai Faqih Muqaddam, nanti kacau. Lah. Ke atas itu aslaf apa bukan? Begitu. Artinya Al-Muhajirillah sampai kepada Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu juga aslaf kita. Nah, ketika kita berbicara mengenai Tariqah Alawiyah misalnya, Tariqah Alawiyah yang ada di Hadramut, itu basisnya itu adalah gerakan yang dimulai dari Sayyidina Faqih al-Mugaddam dan sampai ke Imam Haddad alaihi salatu wassalam. Kalau kita bicara tentang aslaf, tentu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib aslafuna. Tapi bukan, pengkhususannya itu dari era Sayyidina Faqih al-Mugaddam hingga ke Imam Haddad. Oke. Kalau itu yang antum mau, kita deal, kita terima dulu sampai situ. Artinya yang antum mau adalah yang antum pandangan antum, ra'yukum, artinya kami keluar dari torigohnya Faqih al-Muqaddam, begitu? Lah, maksudnya kami siapa ini? Ya Habib Rizik dan pengikutnya dong. Begini, gerakan FPI secara umum itu bukan gerakan yang bisa diidentifikasi sebagai gerakan dari Tariqah Alawiyah. Gitu. Aneh, itu yang makanya antum mesti buktiin yang mana yang keluar dari jalurnya dari jalur Toriqah Alawiyin yang mana? Contohkan kepada kami. Sorry, ini suaranya kecil nih. Oke, contohkan kepada kami yang mana yang keluar dari Toriqah Alawiyin. Contohkan kepada kami yang mana yang keluar dari Toriqah Alawiyin. Yang mana yang keluar dari Tariqah Alawiyah? Ya. Apa? Gerakan FPI? Ya.
Ya Habib, antum pernah dengar ada kita punya salaf di acara maulid teriak lonte? Ya, Menunjuk pada terus? orang ya. Ya, terus? Dari mana? Itu adalah tarega gitu. Oke. Oke, oke. Boleh dijawab? Oh, fadal. Boleh aja. Mari kita cek. Kita cek dulu nih. Ketika kita berbicara tentang ceramah tersebut, ceramah yang mengatakan lonte tadi, kita kan diperintahkan, torigoh, kita yang memerintahkan, yang hak harus diucapkan hak, yang batal harus diucapkan batal. Jadi jangan kalimat lonte itu kemudian diperhalus dengan bahasa-bahasa yang halus sehingga lonte menjadi mulia. Makanya Imam Mana tetap menyebut si lonte dengan sebutan lonte tanpa menyebut nama. Ada lonte kata Imam Mana, dan dia sendiri mengaku, si orang tersebut mengaku bahwa dirinya lonte. Nah, ketika satu kemaksiatan didohirkan, diperlihatkan, bahkan di dalam kitabnya Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, antum boleh buka di dalam kitab Ittihafus Sa'il. Ada kitab beliau namanya Ittihafus Sa'il. Kalau tidak salah di Ittihafus Sa'il atau di Fusulul Ilmiyah, beliau mengatakan boleh mendebat ketika satu keburukan, satu kesesatan dipertontonkan. Nah, si lonte ini mempertontonkan kesesatan. Makanya sama Habib ditunjukkan. Artinya ada konteksnya kok di dalam kitab-kitabnya ulama-ulama salaf kita. Gitu, ada konteksnya. Boleh membicarakan secara nyata seperti itu. Apa kesesatannya apa? Lonte emang nggak sesat. Lah. Kesesatan sehingga disebut lonte apa? Ya dia sendiri ngaku, saya ini lonte. Kan antum lihat videonya. Kemudian dia caci maki daripada Habib Anar Rizik. Dan Habib Anar Rizik nggak caci maki dia, cuma ngomong ada lonte. Kan begitu doang. Lah. Jadi benar gitu, ada ucapan lonte di maulid itu benar, nggak salah gitu. Maulid ceritain Fir'aun boleh nggak? Maksudnya? Kalau kita maulid, ceritain kezaliman Fir'aun boleh nggak? Ya, nggak ada masalah. Nah terus, apa bedanya ketika Habib Anar Rizik bercerita, ini ada lonte yang berbuat zalim gitu loh. Apa bedanya? Anda mau tanya, apa bedanya di situ? Allah sendiri menceritakan tentang Fir'aun, Allah sendiri menceritakan Namrud, Allah sendiri menceritakan orang-orang kafirin, penyembah berhala yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri menceritakan tentang itu. Untuk apa? Liyuhadzirakum, untuk memberi peringatan kepada kalian, awas, ini bahaya. Ini berbahaya, ini mengerikan, harus dihajis, harus dibentengi umat itu agar tidak mengikuti si lonte tadi. Kan begitu kira-kira. Sayyid Ali. Itu pandangan anak ya, dan antum boleh menolak itu kan. Kalau antum mengatakan kami keluar daripada Thariqah As-Salafun As-Salihun, apa yang dikatakan Habib Rizik itu termaktub kok, ada di dalam kitab-kitabnya ulama salaf kita gitu loh. Artinya itu diperbolehkan. Kecuali Habib Rizik caci maki. Dengan cacian makian yang, nah itu beda lagi. Ini Habib Rizik gak mencaci, menceritakan ada lonte, cerita sebagaimana Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kaum munafik, sebagaimana Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad SAW menceritakan bahwa penduduk neraka pada dilihat terlalu banyak perempuan. Kenapa? Karena yakfurnal ashirah. Yakfurna ashir, mereka banyak mengkufuri daripada suami-suami mereka dan seterusnya. Yang buka aurat. Bahkan Nabi berkata, ayu mamra'atun, mana-mana ada perempuan yang keluar dari rumahnya, mu'attaratan, dia dalam keadaan berwangi-wangi,
dan dicium oleh laki-laki ajnabiyah, fahuwa zaniyah. Nabi ngomong fahuwa zaniyah, perempuan yang zina, demen zina, lonte, kata Nabi. Bahkan nggak ada masalah. Begitu, Habib Rizik ini nyeritain, bukan menjustifikasi Sayyid Ali. Jadi antum mesti putar ulang videonya. Bukan menjustifikasi, hanya menceritakan ada lonte. Dan Habib Rizik menceritakan ada lonte karena si lonte itu ngaku. Begitu. Afan, Sayyid Ali. Afan. Halo? Ya. Sinyal antum nggak bagus itu berarti. Yang lain suaranya jelas nggak? Yang lain suaranya jelas nggak? Jelas. Yang lain suaranya jelas, Sayyid. Tempat antum aja yang suaranya nggak jelas. Kira-kira yang lain paham nggak dengan penjelasan Anda? Sangat paham, Habib. Allah. Bentar, Beb ya. Ana beli kopi dulu. Oke. Boleh. Kita jabanin Sayyid Ali. Sampai jam berapa ya? Ayo. Bagi Ras-R, bagaimana keadaan di Bandar Lampung? Sudahkah bermunculan baliho? Insya Allah Halo? secepatnya, Habib. Halo? Siap, Sayyid Ali. Siap. Ahlan wa sahlan. Enggak, Alafu, karena tadi baru pulang nih, barusan sambung wifi. Jelas ya, suaranya jelas? Jelas, Jelas. Sayyid. Oh, oke. Jelas. Oke. Lanjut, Beb. Mbak. Lanjut, Beb. Silakan dilanjut, Sayyid Ali. Silakan dilanjut. Apalagi yang mau antum tanyakan? Tadi udah kami jawab. Jadi Anda tadi nanya sama antum kan begini. Kalau kita maulid cerita Fir'aun, kata antum nggak apa-apa. Apa menurut antum itu Fir'aun tidak lebih mal'un daripada lonte? Ya Habib, ada cerita Fir'aun itu ada di Quran. Terus Ini cerita perempuan, jadi menurut antum cerita perempuan-perempuan nakal nggak ada di dalam Al-Quran? nggak ada ayat Quran turun buat Nikita Mirzani. Nggak, memang tidak buat diri kita Mirzani. Memang tidak. Emang samain kita Quran sama Nikita Mirzani. Enggak. Ya Sayyid Isma'awalan. Nah, Enggak. Ini Quran linnas, kafatan linnas. Untuk semua manusia. Kafatan linnas. Di dalam Al-Quran juga diceritakan bagaimana seorang perempuan yang mengganggu laki-laki untuk minta jatahnya laki-laki dari laki-laki yang bukan mahramnya. Allah ceritakan dan Allah laknat perempuan-perempuan tersebut, begitu. Artinya Al-Quran juga menceritakan bagaimana kejahatan seorang perempuan, bahaya perempuan-perempuan yang seperti itu. Nah, jadi kenapa gitu? Ketika Habibana Rizik kemudian menceritakan tentang yaitu seorang lonte yang dia menghina, mencela daripada Habibana Rizik, dan Habibana Rizik tidak mencela balik. Hanya menceritakan ada lonte. Begitu. lah. Itu kata-kata itu tertuju pada satu orang. Kita semua tahu lah. Enggak lah. Itu terlalu naif. Kalau dianggap itu hanya sebagai cerita untuk siapa aja bisa kena, enggak lah. Semua tahu itu cerita buat Nikita Mirzani. Ya terus kenapa nyebutin Fir'aun nggak apa-apa? Nyebutin Fir'aun nggak apa-apa. Menceritakan Fir'aun nggak apa-apa. Menceritakan Dajjal nggak apa-apa. Menceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul nggak apa-apa. Menceritakan tentang orang-orang. Bahkan. Beda konteks. Bahkan. Itu samain orang cerita Fir'aun sama gibah.
Keluar konteks itu. Beb, riba itu apa? Sayyid, riba Menceritakan itu apa? keburukan seseorang. Terus, ada nggak Kayak gitu. pengecualian boleh riba? Ada nggak pengecualian untuk boleh berriba? Ya boleh lah, misal boleh buat kondisi-kondisi tertentu. Tapi ini bukan termasuk kondisi. Bayangin, Enggak, ini begini, Bib, seorang lonte. begini. Antum bayangin, logikanya sederhana saja. Ini seorang Ini lonte. masalahnya begini. Kalau dibenarkan menghina seorang wanita itu dengan kata-kata lonte, oke, Ana nggak tahu lagi hinaan apa yang nggak boleh. Ini kata-kata yang udah buat Ana itu kata-kata fatal itu. Sabar, sabar, Apa hinaan yang lebih keras dari lonte buat perempuan? sabar Tuan. Lah, Dia sendiri yang mengaku dirinya lonte. ada Dia konteksnya. sendiri yang mengaku Ada dirinya konteks. lonte. Oke? Artinya dia bangga dengan kelonteannya. Ketika orang bangga dengan kemaksiatannya, ini harus dilawan, tuanku. Jadi konteks kenapa kata-kata lonte itu keluar, karena orang yang ngomong itu ngomong bahwa dirinya itu lonte, nggak ada hubungan sama hal-hal lain gitu. Itu Tidak yang itu mau saja. antum percaya. Tidak kita itu percaya, saja. gitu. Bagaimana dia juga sudah bermain-main dengan agama. Bagaimana dia juga sudah mengatakan kalimat-kalimat yang betul-betul itu menyakiti umat Islam, pecinta Habib Rizik secara khusus. Begitu. Dan itu hanya sebatas gambaran yang terjadi ketika kejadian pulangnya IBHRS. Ada lonte yang begini, dan begitu. Gitu. Jadi artinya samalah konteksnya dengan menceritakan ada ulama yang begini dan begitu. Ada habaib yang begini dan begitu. Samalah konteksnya. Nah kalau Nikita Mirzani kemudian tersinggung dengan itu salah dia aja. Apa yang membedakan di dalam maulid boleh bercerita Fir'aun tapi nggak boleh bercerita lonte? Kenapa di dalam maulid boleh cerita Fir'aun tapi nggak boleh menceritakan Oke, saya kira jelas ya. Jadi sekali lagi bahwa video ini kembali saya tayangkan, itu sebenarnya saya mau ada legitimasi yang kuat bahwa memang si Kuculuk ini tidak memiliki kapasitas. Kemampuannya hanya melakukan orasi di Monas. Itu jelas sekali di dalam gambaran video yang baru saya tayangkan. Artinya apa? Kita sangat bersyukur bahwa dia tidak jadi berdebat dengan Kiai Imad. Karena bisa dibayangkan kalau berdebat betapa kemuliaan daripada Kiai Imad akan tercoreng oleh si Kuculuk ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.